Disitulah kenapa kemudian dikatakan al-waktu asmanu minad dhahab. Waktu itu lebih berharga dibandingkan emas. Saya melihat sahabat-sahabat saya di sini ada yang udah puluhan tahun di Taiwan. Pertanyaannya adalah 11 tahun. apa yang sudah bisa kita lakukan selama puluhan tahun itu di Taiwan? Mungkin jawabannya apa? Ada yang jawab, Gus, saya sudah bisa bangun rumah saya di desa. Bagus. Gus, saya sudah bisa menyekolahkan anak saya sampai perguruan tinggi. Keren. Atau mungkin juga ada yang bilang, Gus, puluhan tahun saya di Taiwan. Kenapa? Saya sudah bisa nambah apa? Istri. Yang jawab yes itu pasti janda. Rondo. Lemu cerewet. Ternyata apa? Waktu yang terbaik itu bukan waktu yang kita habiskan untuk uang. Bukan waktu yang kita habiskan untuk bekerja. Tetapi waktu yang terbaik itu adalah ketika ada nilai manfaat untuk Allah. Ketika waktu yang kita yang berjalan ini, mohon maaf, kita maksimalkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Makanya Allah uji dengan satu peringatan namanya COVID. Bagaimana kita bersikap dengan COVID itu? Tahu-tahu sudah 2,5 tahun. Dan alhamdulillah hari ini kita kembali bertemu. Kalau dikatakan waktu itu lebih berharga daripada emas, mudah-mudahan kesempatan emas ini tidak kita sia-siakan. Amin. Makanya waktu adalah emas. Makanya kalau istrinya minta emas dikasih. Nah, saya melihat ada kondisi dan posisi yang cukup ideal bagi teman-teman BRI sebagai agen dakwah. Kalau Nabi Muhammad mengatakan balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun cuma satu ayat. Coba komunitas Nahdiyin yang ada di Taiwan, alangkah indahnya kalau semuanya menjadi agen dakwah. Tapi saya bukan dai, Gus. Iya. Saya bukan ustadz. Iya. Saya bukan kiai, iya. Yang perlu diingat adalah dakwah itu bukan profesi, tapi apapun profesinya harus berdakwah. Tapi saya belum alim, Gus. Ingat, berdakwahlah sampai alim, jangan nunggu alim baru berdakwah. Sama halnya saya bilang, berangkatlah ke masjid sampai tua, jangan nunggu tua baru ke masjid. Bersedekahlah sampai kaya, jangan nunggu kaya baru sedekah. Kalau nunggu kaya baru sedekah, pertanyaan yo lah kowe sugih. Lah orang merongos. Coba, bagaimana umpamanya dakwah yang paling sederhana? Sehingga apa? Risalah yang Allah turunkan melalui Nabi Muhammad itu bisa disiarkan kemanapun kita berada. Saudara-saudara sekalian, nyuwun sewu, Islam itu kan sebenarnya intinya cuma ada dua. Yang pertama rahmat, yang kedua akhlak. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, rahmat. Yang kedua akhlak, innama bu'istu liutammima makarimat akhlak. Kalau Anda lihat postingan saya di media sosial, akhir Desember saya ke Eropa. 5 hari saya di Tanah Suci, 5 hari saya di Belanda, sehari saya di Belgia, 5 hari di Prancis, kemudian 5 hari di Doha, Qatar, melihat final Piala Dunia. Alhamdulillah jagoan saya kalah, Indonesia. Tapi saya mencatat walaupun Prancis kalah dari Argentina, Argentina bisa mengalahkan Prancis. Alhamdulillah Indonesia tidak pernah kalah dari Argentina. Kenapa? Gak pernah bertanding. Makanya kita pertahankan jangan sampai Indonesia ketemu dengan Argentina, daripada kita malu berjamaah. Saya melihat apa? Ada kecenderungan di Belanda, negara
yang sangat maju, banyak orang menjual gereja. Ketika saya tanya, kenapa Anda menjual gereja? Karena mejanya kecil, deganya datang. Kamu naruhnya bingung. Lah wedange oke, mejane ciut kowe goblok kok. Bagian minuman sebanyak ini kowe ngombe iki apa ngomboni cangkem sapi? Sing ngomongi kopi sama ngobrol baju putih ya cok iki. Oh salah. Ini kesalahan fatal. Ini kencur itu untuk di mama ora tikung goblok. Terus sing menek kowe sapa kok Pak? Saya pikir cair kena kencur. Kalau ini kopi. Kenapa saya suka kopi, Mbak? Tolong Anda segera ngopi karena hidup itu butuh inspirasi bukan halusinasi. Cie-cie matamu. Ketika berbicara rahmat dan akhlak, coba kita lihat negara-negara maju. Kalau di Asia seperti Jepang dan Korea, apa yang membedakan antara negara-negara itu dengan Indonesia? Bedanya satu. Kalau negara seperti Belanda, Swiss, ini negara yang saya bilang apa? Saya melihat Islam, tapi saya tidak melihat orang Islam. Sementara di Indonesia, saya melihat orang Islam, tapi kurang melihat Islam. Kenapa demikian, Gus? Coba kita lihat. Negara-negara di Eropa yang maju atau di Asia seperti Jepang, mereka negara berakhlak, tapi nggak ada rahmat. Sementara di Indonesia ada rahmat, tapi kurang akhlak. Contoh, Jepang bertanding di Doha. Tim nasionalnya kalah. Anda tahu yang terjadi apa? Sampah-sampah di dalam stadion semuanya dipungut oleh supporter, padahal kalah. Bayangkan kalau menang. Kenapa? Mereka punya akhlak, tapi nggak ada rahmat. Makanya nggak ada Islam. Sementara di Indonesia ada orang Islam, tapi jarang kita melihat nilai-nilai Islam. Kenapa? Karena di Indonesia ada rahmat, tapi nggak ada akhlak. Coba selesai pengajian di tempat kita di Indonesia, mohon maaf, dia masuk Islam dengan melihat postingan-postingan orang Islam yang justru banyak caci maki. Saya bilang ini fakta yang menunjukkan bahwa Indonesia ini full rahmat tapi kurang akhlak. Bagaimana saya bisa membantu dakwah Gus Miftah? Dia bilang, akhirnya saya panggil, botak kamu sini. Karena Mas Dedi ini orang yang mampu menumbuhkan motivasi untuk orang lain, tetapi tidak mampu menumbuhkan rambutnya sendiri. Saya bilang, Mas Dedi, kamu dengerin. Orang non-Islam itu tidak membaca Quranmu, tidak membaca hadismu, tetapi membaca akhlak dan perbuatanmu. Artinya apa? Kalau kamu ingin mensiarkan Islam dengan rahmat dan akhlaknya gampang. Perbaikilah akhlakmu, perbaikilah kelakuanmu, perbaikilah perbuatanmu. Maka orang akan berbondong-bondong masuk Islam. Coba kalau kita tampilkan Islam di Taiwan, Islam yang ramah. Selesai pengajian, tempatnya bersih, ada program-program positif. Orang melihat Indonesia yang dilihat Islamnya, maka mereka tertarik masuk Islam. Coba Anda bayangkan, kalau yang dilihat dari kita apa? Perkelahian, tawuran, mabuk-mabukan. Orang akan mengatakan, kok Islam seperti itu? Makanya semua yang hadir ini harus menjadi agen dakwah. Apalagi sekarang era medsos. Ingat, satu peluru polisi hanya bisa nembak satu kepala. Tapi satu postingan di medsos itu bisa nembak jutaan kepala.
dari kereta, ada yang nyunting, oh Gus Miftah datang. Padahal bukan saya. Aku banget apa matanya kata. Semoga yang ngambil gambarnya ada di sini. Tapi kalau dilihat dari kualitas gambarnya sih HP-nya cross. Coba Anda bayangkan, video itu saya ambil, kemudian saya posting di Instagram saya, baru beberapa jam sudah ditonton 200.000 kali. Bayangkan kalau semua di antara kita ini agen dakwah. Caranya bagaimana? Postinglah yang penting, jangan yang penting posting. Cari pendapat-pendapat yang bagus. Coba kemarin Mas, ada survei di TikTok. Tagar paling banyak tokoh nasionalis yang ada di TikTok itu siapa? 10 nama besar. Itu hampir semuanya pejabat, pengurus partai, pejabat politik. Satu-satunya dari survei 10 besar itu yang menduduki nomor 2, tagar paling banyak, kiai cuma 1, Gus Miftah. Artinya, coba kalau sahabat-sahabat saya BMI memaksimalkan medsosnya untuk dakwah. Postingan-postingan yang bagus di-repost, di-share ulang. Ya tak sadar makan loh. Kamu nafsu sama aku ya? Coba. Sama hanya pertanyaan Raffi Ahmad ketika ketemu saya. Dia bilang begini, Gus, orang posting sedekah itu boleh apa enggak? Nah, jawabannya persis. Sedekah itu boleh tersembunyi, boleh terang-terangan. Boleh di waktu siang, boleh di waktu malam. Pertanyaannya apa? Kenapa kok ada bahasa siang dan malam? Karena siang itu dianggap terang-terangan, malam itu gelap dianggap tersembunyi. Berarti apa? Sedekah dengan terang-terangan maupun tersembunyi itu boleh. Yang nggak boleh itu nggak sedekah tapi terang-terangan cangkemnya cerewet. Wongnya ya tekoi. Dia melu guru. Biasanya jilbab pink. Yang jilbabnya hijau kayak gini insya Allah lebih parah. Oh muslimat. Di sini banyak muslimat Mas. Coba tak kasih jenengan jawab muslimat sama fatayat saja. Bapak NU, Ibu Muslimat, Kakang Ansor, Adik Fatayat, tahlilan nih saben malam Jumat, boleh tahlilan podo gowo berkah. Salah berkat berdoa. Rahmat kok berkat itu. Dilangi bener rahmat kok oleh berkat itu. Bapak NU, Ibu Muslimat, masa mau tabui? Oh, tabuan itu. Kamu jangan terlalu bersemangat. Ingat ya, kita di atas panggung yang sama tapi dengan amplop yang berbeda. Kan saya sering bilang, strategi bisa di-copy, rezeki nggak bisa dipaste. Bapak NU, Ibu Muslimat, Kakang Ansor, Adik Fatayat, tahlilan nih saben malam Jumat, mulih tahlilan podo gowo. Katanya bocah iki sing ngomong, "Oh, ganjel toh."
Dakwah itu kan dari masa ke masa terus memperbaharui metodologinya supaya tidak ketinggalan zaman. Zaman Nabi bilisan, pakai orasi, retorika. Zaman sahabat bil kolam, nulis. Zaman wali bisa kofah, budaya. Sekarang bil medsos. Ceramah Gus Miftah tahun 2021 di gereja Jakarta Utara, trending viral nomor 1 dunia. Diposting sama Deddy Corbuzier, sehari postingan ditonton 7 juta kali. Dikomentari 100.000 kali lebih. Semuanya mencaci maki. Apakah Gus Miftah sakit hati? Tidak. Kenapa? Karena komentarnya tidak pernah saya baca. Pulang dari gereja langsung saya dibilang, Miftah kafir. Apa jawaban saya? Gak masalah, sahadat lagi. Tapi coba, apa dampak positifnya? Satu keluarga dari Amerika masuk Islam gara-gara ceramah itu. Satu keluarga ateis dari Belanda masuk Islam. Nah, saya bilang, kalau dulu Wali Songo itu dakwah mengislamkan orang kafir, kalau sekarang mengkafirkan orang Islam. Alasannya apa? Saya dibilang kafir karena masuk tempat ibadah agama orang lain. Padahal kamu di sini semuanya masuk rumah orang lain. Berarti wong sabene kabeh kafir. Yo sadat meneh kok repot. Orang kafir 70 tahun kata Nabi membaca la ilaha illallah sekali itu terbakar kekafirannya. Masa kita tiap malam tahlilan dibilang kafir? Kan goblok. Tapi apa yang terjadi coba? Gara-gara postingan itu, saya dapat undangan dari wali kota Los Angeles, Amerika Serikat untuk berbicara radikalisme dan toleransi. Berarti apa? HP ini agen dakwah nih. Lah kamu punya HP yang kamu lihat, ya Allah kebaya merah. Maka saya bilang, ini quote, dengerin. Hargailah waktumu sebaik mungkin, karena 1 detik saja berharga, apalagi 19 detik. Saya ngomong Gisel sopo? Aku nonton. Tak sekiri pilih lah ya awakmu. Bukan sesuatu yang ditampakkan itu pasti riya, yang tidak kelihatan pasti ikhlas. Enggak, pemahamannya enggak begitu. Maka dulu Nabi pernah ditanya sama sahabat, ya Rasulullah mawal ikhlas. Kanjeng Nabi ikhlas itu nopo? Nabi tanya ke malaikat Jibril. Kalau seandainya Nabi jawab pasti bisa, tapi nyatanya beliau nggak mau jawab. Tanya kepada gurunya. Ini pentingnya ilmu itu bersanad. Jibril mawal ikhlas. Ternyata Jibril juga nggak jawab. Tanya kepada Tuhan, ya Rob mawal ikhlas. Pelajaran pertama apa? Ilmu itu bersanad. Kalau soal sanad ilmu, sanad, mohon maaf, nasabnya orang itu saja penting, apalagi sanadnya ilmu. Makanya kalian mohon maaf, soal sanad, soal nasab, kamu nggak bisa milih dilahirkan dari siapa, tapi kamu bisa melahirkan generasi seperti apa. Mesti ke status WA. Dasar miskin status. Saya ulangi, kamu nggak bisa milih dilahirkan oleh siapa, tapi bisa melahirkan generasi seperti apa. Kalau lihat Nabi Nuh, mohon maaf, Nabi Nuh itu nikah 2 kali mas. Suaminya Nabi, tapi dari 2 istri ini melahirkan generasi yang berbeda. Istri pertama namanya Sofura, anaknya 6, yang cowok 3, yang cewek 3. Anaknya, turunannya mayoritas jadi Nabi. Nikah lagi yang kedua dengan cewek cantik, namanya Wil'ab binti Ajwil. Orangnya SDSP, semok depan, semok belakang. Kalau dilihat wajahnya, wow. Lihat bapak BMI, weh. Tapi ini Wil'ab, ini soleha. Anaknya bagus-bagus. Artinya apa? Mbak BMI di sini mohon maaf. Ternyata anak soleha, soleh-soleha itu harus berangkat dari percetakan ibu yang baik. Dan kamu di sini, kalau diniati tirakat untuk anakmu di Indonesia,
buayane cah desa, cah Ponorogo, cah Tulungagung, pakaiane melu mbak-mbak Taiwan. Nak cah Taiwan nganggo yukensi, apik Mas, mulus-mulus. Lah awakmu yuyu. Ayo ora pantes. Lho padha-padha ndelok maksiate Kak, pilih ndi? Yo milih Taiwan kok aku kok. Yo milih sing apik kok. Loh, cinta itu memang buta Mbak, tapi cinta bisa membedakan mana perawan mana janda. Iya. Tapi itu janda paling hebat. Makanya saya sering terbang ke Surabaya, karena di Surabaya ada bandara yang paling disukai oleh pria, Bandara Juanda. Sehingga apa? Ketika Nabi ditanya soal ikhlas itu tanya